Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita bersukacita, kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia dan dengan tubuhnya. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 13. Kita akan membaca 4 ayat saja. Lukas 13 ayat 18 sampai ayat 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ya. Ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sering kali mengalami bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita menghadapi begitu banyak masa-masa yang sukar. Ada kalanya kendala demi kendala merintangi pelayanan kita. Atau ada kalanya kita melihat bahwa sepertinya kita tidak akan berhasil dalam melayani Tuhan. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita telah melakukan yang terbaik di dalam melayani Tuhan, tetapi sepertinya tidak ada hasil yang memuaskan. Ya mungkin saya bisa memberi contoh, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan serius, melayani dengan sungguh-sungguh, ya berkhotbah dengan benar, memberitakan firman Allah, tetapi dia tidak melihat begitu banyak pertumbuhan rohani dalam kehidupan jemaat yang dilayaninya. Bahkan sampai sekarang kita melihat sekalipun Injil diberitakan melalui berbagai macam ya platform media sosial, saudara, kita melihat ada begitu banyak dosa, begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang kita kecewa, tidak jarang kita putus asa. Apakah benar yang saya lakukan ini berdampak, berbuah, dan apakah benar yang saya lakukan ini boleh menghasilkan sesuatu yang baik untuk kerajaan Allah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita mendapatkan penghiburan yang luar biasa dari perumpamaan ini, saudara. Melalui perumpamaan ini, Yesus memberi semangat kepada kita untuk kita tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk kita tetap setia di dalam melayani Tuhan, sekalipun situasi tetap saja sulit. Sekalipun pergumulan demi pergumulan selalu ada. Sekalipun sepertinya kita tidak akan berhasil. Melalui perumpamaan ini kita melihat bahwa apapun yang terjadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam iman kita kepada Yesus, pelayanan kita kepada Yesus, kita melihat bahwa Kristus pasti akan menang. Amin. Bahwa orang-orang percaya akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Jadi sepertinya sekalipun tampaknya kita tidak berhasil sekarang, tetapi nantinya kita pasti akan berhasil. Amin. Sepertinya Kristus kalah sekarang, tetapi pada akhirnya dialah raja di atas segala raja. Dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena dia adalah Mesias yang ditetapkan oleh Allah untuk memerintah atas segala bangsa.
Nah, perhatikan bagaimana saudara hal kerajaan Allah ini diumpamakan seperti biji sesawi yang ditabur orang di kebunnya. Dan seperti ragi yang dicampurkan pada tepung untuk dijadikan adonan roti. Saudara, biji sesawi yang kecil itu, yang telah ditabur di kebunnya itu, saudara, menjadi pohon yang cukup besar. Sehingga dikatakan burung-burung bersarang di carang-carangnya, di cabang-cabangnya, saudara ya. Luar biasa, dari sesuatu yang kecil, biji yang kecil, ketika ditabur bertumbuh menjadi besar. Dan bahkan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi yang sedikit saja, yang menghamiri seluruh adonan. Demikianlah kerajaan Allah, saudara, dimulai dari hal-hal yang sangat kecil, hal-hal yang dianggap tidak penting, hal-hal yang bahkan tidak kelihatan, tetapi pada akhirnya akan menghamiri seluruh dunia ini. Kita harus percaya bahwa kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan Allah kita. Amin. Bahwa dunia akan dimenangkan, bahwa Kristus akan memerintah sampai selama-lamanya. Kita menghadapi realita, kita ini minoritas ya. Saya baru memperhatikan sebuah kasus gereja yang diresolusi. Belum lagi ada perlakuan yang berbeda, yang tidak adil. Kita juga tidak melihat pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi pada waktunya Kristus akan menang. Kristus akan memerintah dunia ini. Alam semesta ini, bahkan gereja akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ini yang mendorong kita untuk tetap semangat, untuk tetap setia mengiring Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Ini kemenangan Kristus yang akan terjadi, saudara. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya kita harus tetap setia kepada Yesus. Jangan bergeser dari iman. Jangan undur dari pelayanan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Setialah sampai akhir. Sekalipun tampaknya dunia menang, tapi pada akhirnya Kristuslah yang menang. Dialah yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Dan jangan melihat hidup dalam perspektif dunia yang fana ini. Tapi lihat hidup dalam perspektif kekekalan. Saudara, hidup yang sesungguhnya bukanlah kehidupan sekarang ini. Amin. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup kekal di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Makanya Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita adalah perantau-perantau. Dunia bukan rumah kita. Rumah kita ada di dalam kerajaan surga. Kewargaan kita yang sesungguhnya adalah kewargaan kita di dalam kerajaan surga. Nah, mari kita melihat, saudara, konteks dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini disampaikan dalam konteks bagaimana Yesus menghadapi penolakan dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Penolakan dari kepala rumah ibadat yang telah kita lihat pada kebaktian minggu yang lalu, saudara. Mendapat penolakan dari ahli-ahli Taurat, mendapat penolakan dari orang-orang Farisi. Kalau kita ingin memahami dorongan yang kuat dari perumpamaan ini kita harus tahu konflik yang dihadapi oleh Yesus saat dia melayani di atas muka bumi ini. Dan konflik itu juga dirasakan oleh para murid.
Tentunya kita ingat bagaimana para murid meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perahu mereka, meninggalkan keluarganya, meninggalkan cara hidupnya yang sudah mapan untuk mengikut Yesus. Yang dalam pemandangan orang pada waktu itu adalah rakyat jelata, saudara. Seorang anak tukang kayu yang tidak banyak dihargai oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi para murid melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Dia adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Khotbah-khotbahnya yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa telah membuat mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Namun demikian saudara, pada perjalanan pelayanan mereka bersama dengan Yesus, mereka menemukan keadaan tidak seperti yang diharapkan. Yesus mengalami penolakan demi penolakan, mengalami tantangan, mengalami hambatan. Yesus tidak didukung oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada waktu itu. Yesus ditentang, Yesus ditolak. Tetapi pengajaran Yesus telah meyakinkan para murid ini bahwa dialah Mesias dan itulah pekerjaan Allah dalam hati mereka. Sesungguhnya mereka menginginkan supaya Yesus membangun kerajaannya di bumi dengan menjatuhkan pemerintahan Roma pada waktu itu, tetapi itu pun juga tidak berjalan sesuai dengan pengharapan. Lalu Yesus berseteru, ya. Dalam pengertian dia ditentang, dia ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama dan Yesus tidak berusaha untuk berbaikan dengan pemimpin-pemimpin agama ya untuk mendekati mereka, untuk beroleh hubungan yang baik. Justru Yesus berkata, "Hai kamu orang-orang munafik." Saya pikir dalam kondisi yang seperti itu mereka berpikir berat melayani Tuhan, berat mengikut Yesus. Mungkin masa depannya akan suram, saudara. Mereka juga melihat diri mereka sebagai orang-orang biasa, para nelayan yang tidak berpendidikan, tidak memiliki hak istimewa seperti para pemimpin-pemimpin agama, dan mereka berpikir masa depan mereka akan tidak baik. Tetapi sungguh luar biasa, Yesus menghibur mereka, Yesus menghibur kita saat ini. Amin. Bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dalam iman kita, pengiringan kita kepada Yesus, pelayanan kita kepada Yesus, saudara, tetap setia kepada Yesus. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan gentar, jangan undur. Sebab pada akhirnya Yesus akan memerintah atas alam semesta ini. Yesus akan memerintah atas dunia sebagai Raja. Dan bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Kesanalah seharusnya pengharapan kita letakkan. Kesanalah seharusnya pengharapan kita taruh di dalam kekekalan. Bahwa satu saat Yesus akan memerintah dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Mari saya akan membagikan secara lebih rinci tentang dua perumpamaan ini. Ya, yang pertama adalah perumpamaan tentang biji sesawi, saudara. Jadi sekali lagi itu menggambarkan bahwa sekalipun Yesus ditolak, Yesus ditentang, Yesus dianiaya, bahkan dibunuh, pada akhirnya di kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita, tetapi pada akhirnya Dia akan menang atas dunia ini. Itu makna perumpamaan ini. Nah, ini perumpamaan yang sederhana, saudara ya, tadi sudah saya singgung. Ada seseorang yang menabur benih sesawi di kebunnya. Kita tahu benih sesawi itu, biji sesawi itu kecil sekali, saudara. Bahkan mungkin hampir-hampir tidak kelihatan. Kecil. Tetapi setelah dia ditanam di kebun, ia tumbuh menjadi sangat besar, sehingga burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Saudara, yang dimaksud biji sesawi ini bukan sayur sawi ya, tetapi seperti tumbuh-tumbuhan semak ya, semak
yang tingginya itu bisa mencapai 3 meter. Jadi kalau 3 meter ya 2 kali tinggi saya. Lumayan tinggi, dari benih yang sangat kecil 3 meter dan cabang-cabangnya pada akhirnya dapat dipakai oleh burung-burung untuk bersarang. Dari biji yang sangat kecil, saudara, yang tidak berarti, yang mungkin dianggap tidak penting, tidak kelihatan, tetapi telah bertumbuh menjadi semak yang sangat tinggi, 3 meter. Untuk semak itu sudah sangat tinggi, 3 meter. Dan burung-burung bisa berlindung pada pada cabang-cabangnya. Nah, ada 2 pelajaran yang sangat penting, saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa Yesus itu akan menang, akan memerintah atas dunia itu melalui pemberitaan Injil, melalui menanamkan benih Injil di hati semua orang. Amin. Inilah cara Tuhan memenangkan dunia ini. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan cara-cara yang dilakukan oleh dunia sekarang ini, tetapi dengan cara menaburkan benih firman Allah. Secara khusus menaburkan benih Injil. Perhatikan bagaimana orang ini menabur benih di kebunnya sendiri. Saudara, kalau kita mengingat perumpamaan tentang penabur benih, maka benih itu melambangkan firman Tuhan. Benih itu melambangkan Injil Yesus Kristus. Jadi perumpamaan itu menyatakan bahwa orang ini, saudara, pemilik kebun ini ingin menuai sesuatu di kebunnya sehingga dia menaburkan benih. Dan benih itu adalah benih biji sesawi. Jadi Tuhan ingin, saudara, Tuhan ingin menabur benih dan menuai sesuatu dari apa yang ditaburnya itu. Demikianlah seharusnya kita orang-orang percaya memandang hidup kita, saudara. Bahwa Allah telah mempercayakan kepada kita kebun dan Allah mau supaya kebun yang dipercayakan kepada kita itu ditaburi benih dan menghasilkan sesuatu. Saudara, banyak orang yang tidak berpikir demikian. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita sebidang kebun, saudara. Dan kebun itu harus kita tanam supaya pada akhirnya kebun itu menghasilkan sesuatu untuk bisa kita tuai. Apa yang saya maksudkan, saudara? Setiap kita memiliki lingkungan pengaruh. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah kebun yang dipercayakan Allah kepada kita. Amin. Setiap orang yang berhubungan dengan kita, yang ada dalam lingkungan pengaruh kita, itu adalah kebun yang dipercayakan kepada kita supaya kita menaburkan benih firman, menaburkan kebenaran, dan pada akhirnya akan tumbuh orang-orang percaya, umat-umat beriman yang akan dapat dituai untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Itu maksudnya, saudara. Jadi Yesus akan memerintah atas dunia dengan menaburkan Injil, menaburkan firman. Dan dia menjadikan kita umatnya dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita supaya kita juga menaburkan benih pada orang-orang itu, menaburkan firman pada orang-orang itu, menaburkan Injil kepada orang-orang itu sehingga mereka menjadi umat-umat Allah yang akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita, saudara. Itulah inti dari kekristenan. Bapak Ibu menjadi orang percaya bukan untuk menjadi sekedar sukses, kaya, ya. Memiliki dunia yang sebenarnya berbahaya bagi kita, tetapi Bapak Ibu menjadi Kristen supaya kita menjadi penabur-penabur benih yang olehnya orang-orang di sekitar kita menjadi percaya dan diselamatkan. Amin. Karena seringkali kita ini pikirannya selalu duniawi saja. Tetapi mari kita melihat kebenaran ini, saudara.
Mari kita pandang diri kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan percayakan kebun, percayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, percayakan orang-orang yang berhubungan dengan kita untuk ditaburi benih firman, untuk ditaburi benih Injil Yesus Kristus, supaya kita bisa panen jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini saudara panggilan Tuhan atas kita. Siapapun kita, sebagai orang tua, kita berhubungan dengan anak-anak kita. Mereka adalah ladang kita, taburi firman, taburi Injil dalam hati. Saudara punya teman, punya kerabat, punya saudara. Mereka adalah ladang bagi kita, kebun bagi kita. Untuk kita taburi benih firman Tuhan, Injil saudara. Supaya melalui benih yang kita tabur itu, kita akan menuainya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk kerajaan Allah. Kita tidak bisa akan menghasilkan, kebun kita tidak akan menghasilkan sesuatu untuk kita panen kalau kita tidak menabur benih. Amin Bapak Ibu. Kalau ingin menghasilkan panen, maka kita harus menabur benih. Kalau ingin memanen jagung, taburlah benih jagung. Kalau mau memanen beras, taburlah benih beras. Kalau kita mau menuai jiwa-jiwa, taburlah Injil. Amin Bapak Ibu. Taburlah firman Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang ini menanam benih itu di kebunnya. Dan baru setelah dia menanam, dia akan dapat menghasilkan panen atau dapat menuai panen. Karena benih yang tidak ditabur tetap akan menjadi benih. Hanya benih yang ditanam yang akan menghasilkan tuaian. Kadang kita berpikir, bertahun-tahun hidup dalam keluarga ini tetapi mereka juga tidak percaya Yesus, mereka tidak menerima Injil. Persoalannya kita tidak menabur benih, saudara, itu loh masalahnya. Bapak Ibu mau memenangkan jiwa untuk Tuhan? Amin. Tabur firman, saudara. Tabur benih itu, ceritakanlah Injil Yesus Kristus. Ya saya suka lagu, ku suka menuturkan cerita yang benar. Cerita Tuhan Yesus dan cintanya yang besar. Amin saudara. Itu cara kita menabur. Kalau kita mau melihat orang-orang di dekat kita yang berhubungan dengan kita menjadi anak-anak Tuhan, tabur benih saudara. Kalau kita nggak mau menabur Injil, kita nggak akan pernah memanen jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bermimpi orang-orang akan menjadi percaya kalau kita tidak memberitakan Injil. Bahkan anak-anak kita nggak akan percaya Yesus kalau kita orang tua tidak memberitakan Injil untuk mereka. Kadang kita berpikir, anak-anakku kok nggak setia ya, kok nggak mau berdoa, kok nggak mau melayani. Ada satu hal yang perlu kita koreksi. Apakah kita sudah menaburkan firman di hati mereka? Saudaraku kok nggak setia ya, kakakku, adikku, iparku, kenapa ya? Saudara koreksi diri. Apakah sudah kita menabur firman di hati mereka? Menabur Injil di hati mereka. Amin. Saudara, benih yang ditabur itu ya benih saudara. Apa adanya, bukan benih yang dibungkus dengan plastik atau dibungkus dengan sesuatu yang luar biasa. Supaya benih ini bagus mungkin di warp dengan plastik lalu ditabur. Tidak, ya benih-benih itu ditabur Injil yang sederhana, cerita tentang Yesus Kristus, cerita tentang keselamatan. Tabur itu apa adanya, itu yang akan menghasilkan. Sekarang ini ada banyak orang yang memberitakan Injil tetapi dikemas, dikemas dengan
hal-hal yang berbau duniawi, saudara ya, membumbui dengan ide-ide dunia. Kadang orang memberitakan Injil dengan cara yang diharapkan tidak menyinggung perasaan jemaat, saudara. Jarang orang berita vulgar ya, bertobatlah, semua masalah jawabannya Yesus, nggak ada yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, semua orang telah berdosa. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saudara, kenapa kita hanya perlu menabur benih? Sebab kehidupan itu bukan pada penabur, bukan pada cara menabur, tetapi kehidupan itu ada di dalam benih. Amin, Bapak Ibu. Coba saudara tabur jagung ditutup dengan kertas grenjeng, itu kata orang Jawa ini. Ditabur lalu ditanam, tidak akan tumbuh, saudara. Kadang Injil telah disamarkan dengan filsafat, disamarkan dengan hal-hal yang lain sehingga tidak tumbuh. Bukan Injil yang benar, bukan Injil yang murni. Saudara, benih itu sendiri yang memiliki kekuatan kehidupan yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah menjadi pohon yang besar. Yang kita tabur adalah firman. Yang penting bukan penaburnya, yang penting bukan cara menaburnya, yang penting apa yang ditabur. Apakah itu benih yang benar, Injil yang sehat, firman kebenaran, itu yang penting. Sebab bukan penabur yang memberi kekuatan untuk mengubah hati orang, bukan cara menabur yang penting, tetapi benih itu yang akan menumbuhkan iman dan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Coba saudara lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang itu adalah Injilnya, saudara. Firmannya, bukan pemberitanya. Bukan cara memberitakannya. Ya memang penting saudara kita belajar bagaimana cara berkhotbah ya. Cara mengajar. Tetapi sekali lagi bukan orang yang menaburkan benih yang penting. Bukan cara menaburkan benih yang penting, tetapi benihnya itu yang penting. Seringkali kita kagum ya, kita mengidolakan pengkhotbah tertentu. Kadang kita suka dengan cara-cara khotbah tertentu, tetapi apakah kita memperhatikan benih apa yang ditabur, saudara? Amin, Bapak Ibu. Mungkin pengkhotbah itu kita idolakan. Caranya luar biasa menarik, saudara ya. Membuat kita bisa ketawa, membuat kita bisa segar gitu. Wah, kesaksiannya luar biasa. Tapi kalau bukan benih firman yang diberitakan, maka itu tidak akan bertumbuh menjadi keselamatan dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Amin. Saudara kalau makan, saudara lebih tertarik kepada pelayan yang menyajikan dan mangkok yang diberikan, atau lebih memikirkan makanan apa yang disajikan? Saudara kalau anak-anak muda mungkin suka melihat pelayannya. Pokoknya panganannya gak enak sih, mendelok pelayannya, itu lain cerita, saudara. Tapi kalau kita mau makan sungguhan, saudara, bukan pelayan yang menyajikan makanan yang penting, atau bukan piring yang dipakai untuk menyajikannya. Memang itu perlu, harus yang siap, tetapi lebih penting adalah makanan apa yang disajikan untuk kita. Kadang orang hanya menilai pengkhotbahnya, menilai pemberitanya, menilai caranya. Suaranya menggelegar, caranya asik. That's good, saudara, saya juga ingin seperti itu.
Tapi Alkitab mengingatkan kita, apa yang diberitakan itu penting. Saya tidak memiliki keyakinan pada diri saya sendiri. Dalam pengertian, saya bukan seorang yang pandai berkhotbah. Kadang saya gagap, ya. Orang seringkali katakan, suaranya kecil. Mungkin cara saya kok monoton gitu ya. Tapi saya percaya seperti Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya saya lebih mementingkan berita yang saya sampaikan. Harus Injil, harus firman Tuhan. Karena itulah yang mengubah hidup kita. Bukan orang yang memberitakannya, bukan cara memberitakannya. Tetapi Injil itu yang merubah kehidupan kita. Firman ini yang merubah kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya saudara mendengar apapun juga, jangan fokus pada orangnya, caranya, tapi fokus apa yang diberitakannya. Ingat jemaat di Berea, mereka menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bertumbuh dalam iman karena dia selalu meneliti, membaca, menilai kembali apa yang didengar berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah. Apakah ini benar sesuai dengan firman Allah? Amin, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan sembarang ditelan, apapun yang kita dengar kita percayai, tapi cek apakah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya kenapa saya katakan, saudara, penting mendengar khotbah-khotbah yang baik. Penting kita membaca literatur-literatur yang baik. Penting kita membaca media-media yang memberi informasi yang baik. Tetapi jauh lebih penting kita harus punya pengalaman sendiri dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Ini kekristenan, saudara. Ini kekristenan. Dan untuk kita bisa menerima Injil Yesus Kristus, saudara, pertama-tama yang perlu kita tahu atau yang perlu kita beritakan adalah bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kecenderungannya hanya berbuat dosa. Dia meninggalkan jejak-jejak kejahatan, saudara. Itu manusia. Tetapi dunia sekarang tidak suka mendengar bahwa dirinya berdosa, mendengar bahwa dirinya jahat, bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya seringkali, saudara, Injil dibungkus dengan harga diri, saudara. Ayo, kamu bisa. Yang bisa itu Tuhan, saudara. Makanya kenapa saya katakan, yang penting bukan resolusi hidup, yang penting itu Yesus yang hidup. Amin. Kan kita nyanyi toh, hanya Yesus jawaban dalam hidup ini. Yesus jawaban dalam hidupku. Saudara, mungkin kita belajar ya teknik-teknik, cara-cara mengatasi persoalan, itu baik, saudara. Tapi tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 mengatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Mungkin pembangunnya ini kontraktor yang handal, pembangun yang hebat, tapi tanpa berkat Tuhan semuanya sia-sia, sudah. Sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kebobolan, saudara ya. Sia-sia kita bangun pagi-pagi, bekerja sampai sore hari, bahkan duduk-duduk sampai jauh malam. Tetapi tanpa berkat Tuhan semuanya sia-sia, saudara. Makanya kita perlu mendengarkan Injil yang benar bahwa semua orang telah berdosa,
telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun kuasa atau sesuatu apapun dalam diri kita yang bisa menolong kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita membutuhkan Sang Juru Selamat, itulah jalan yang ditetapkan oleh Allah, Yesus Kristus, untuk keselamatan jiwa kita. Kalau kita menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidaksanggupan kita, keterpurukan kita, maka di situ kita punya sesuatu untuk kita dapat menerima Injil Yesus Kristus dengan sukacita. Sebab Injil berbicara keselamatan hanya oleh anugerah, hanya oleh iman. Bahwa Allah menawarkan jalan keluar melalui anaknya yang tunggal. Allah dan manusia seutuhnya itu, yang telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya hanya oleh iman saja kita diselamatkan. Dan itu berita terbaiknya. Keselamatan tidak diperoleh dengan cara membelinya atau mengusahakannya. Keselamatan diperoleh hanya oleh anugerah dan iman saja. Itu Injil yang sederhana. Makanya kalau kita punya relasi dengan Yesus, mungkin kita orang-orang sederhana, kita tidak terpelajar, kita tidak punya teknik-teknik yang hebat untuk menolong diri kita. Tapi bersama dengan Yesus selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Kadang juga orang mengacaukan Injil yang sederhana itu dengan kehidupan moral. Ya, saudara, moral itu penting karena orang yang selamat pasti dia akan bertumbuh seperti Yesus. Amin. Tetapi menjadi rusak ketika orang pada akhirnya bersandar pada moral untuk diselamatkan. Aku gak nang gereja gak apa-apa, gak baca Alkitab gak apa-apa, gak pelayanan gak apa-apa, aku gak pernah membunuh kok, aku gak pernah mencuri, aku gak pernah menyakiti hati orang, aku gak pernah merugikan orang. Saudara, bahkan ada orang yang berpikir bahwa semua orang baik itu akan masuk surga sekalipun dia tidak percaya Yesus. Sebaik-baiknya orang, saudara, tanpa Injil tidak dapat diselamatkan. Amin. Di dalam Efesus pasal kedua ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi semuanya itu pemberian Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Inilah yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kenapa Injil sukar dipahami, Injil sukar diterima? Karena Injil itu memang meletakkan kita pada posisi yang benar bahwa kita ini manusia berdosa, tidak mampu, tidak sanggup. Dan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Makanya hati-hati saudara kalau kita diajak untuk meninggikan diri sendiri atau meninggikan manusia. Tidak memuliakan Yesus. Itu bukan Injil. Karena Injil mengatakan semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya yang penting adalah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, pasti moralitas kita baik. Amin. Kehidupan kita baik, saudara. Dan yang kedua, saudara, tatkala benih itu ditabur dalam hati kita, ditabur dalam hati orang-orang, maka benih itu akan bertumbuh seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Akan menjadi semak yang sangat tinggi, kurang lebih 3 meter, di mana burung-burung dapat bersarang, dapat berteduh di dahan-dahannya atau di ranting-rantingnya. Di cabang-cabangnya itu. Sekali lagi, bagi orang Yahudi, Injil itu sebuah kelemahan. Bagi orang Yunani, Injil itu kebodohan. Tetapi bagi Allah itu hikmat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kadang-kadang orang berpikir,
Saya kepingin mendengar kesaksian orang ke surga, naik turun, kesaksian mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu baik, saudara. Tetapi hanya Injil yang menyelamatkan kita. Itu yang harus kita pahami. Saudara, di zaman Yesus, seperti saya sampaikan minggu yang lalu, Yesus yang mengajar tetapi tidak ada seorang pun yang mau bertobat, yang mau percaya. Justru mereka mau membunuh Yesus. Berita-berita yang disampaikan Yesus bukan gagasan yang memikat hati orang pada waktu itu. Tetapi Yesus mengatakan sekalipun itu dimulai dari kecil, ditolak, tidak dianggap, pada akhirnya akan tumbuh besar dan menjadi kuat di mana banyak orang yang percaya kepadanya beroleh perlindungan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kekuatan benih itu luar biasa. Saya melihat di depan jalan kampus GBC itu, saudara, kan ada pohon besar itu. Jadi tembok pagar itu sudah mulai miring karena akar dari pohon itu yang awalnya pasti kecil, saudara. Kalau kita ingin merusak sebuah fondasi yang kuat, kasih aja benih. Ya, benih pohon asem. Kasih pohon beringin, udah besar, pasti rusak itu, saudara. Batu sekuat apapun menjadi fondasi, kalau ada benih di situ, itu bisa merusak fondasi. Jadi benih itu sangat kuat. Demikianlah Injil sangat kuat, saudara. Amin. Kalau dia diberitakan, ditanam dalam hati, akan bertumbuh besar dan membawa orang kepada Yesus untuk menerima keselamatan yang luar biasa itu. Sekali lagi, yang penting bukan penaburnya atau cara menaburnya. Yang penting adalah berita yang disampaikannya. Amin. Itu luar biasa. Yang kedua, saudara, tentang perumpamaan ragi. Sebenarnya perumpamaan ini sama maksudnya, bahwa Yesus pada akhirnya akan memerintah atas dunia ini. Ya, kesannya seperti tumpang tindih, tetapi ada makna berbeda yang perlu kita pahami. Ragi, saudara. Ragi itu bisa menghamiri adonan yang sangat-sangat banyak, saudara. Adonan yang sangat-sangat besar. Jadi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan Injil yang sederhana itu, saudara, akan dapat melakukan tugasnya mempengaruhi hal-hal yang sangat besar. Amin. Saudara, dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang memberikan ragi 3 sukat tepung. Saudara, saya mencari informasi. Berapa sih 3 sukat tepung itu? Ternyata 3 sukat tepung itu setara dengan 39 liter tepung. Itu 39 kilogram tepung. Untuk mengadoni 39 kilogram tepung, adonan yang sangat banyak, hanya dibutuhkan ragi yang sedikit. Amin, Bapak Ibu. Ragi adalah jamur bersalah satu yang ketika dicampur dengan adonan akan menghasilkan gelembung karbon dioksida dan menyebabkan adonan itu mengembang. Dan ibu-ibu tahu itu, tidak mungkin memasak atau membuat kue dengan bahan 2 kg tepung lalu raginya 2 on. Saya pikir tidak sebanyak itu. Tetapi ragi yang sedikit itu dapat menghamiri seluruh adonan. Jadi perumpamaan ini sama dengan perumpamaan biji sesawi. Sedikit ragi akan dapat menghampiri adonan yang sangat besar. Jadi saudara, masalah yang besar itu tidak menjadi hal yang penting bagi kita. Sebab Injil yang sederhana, Yesus Kristus, itu bisa mengatasi semua masalah besar. Amin. Dunia mungkin semuanya menolak Yesus, tapi pada akhirnya Yesus yang akan memerintah dunia untuk selama-lamanya. Perhatikan, hanya 12 murid, saudara, dari 12 murid. Setelah kematian dan kebangkitan Tuhan di loteng Yerusalem, ditambah dengan 3.000 jiwa.
kemudian ditambah lagi dengan 2.000 jiwa, dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka rasul-rasul dari golongan orang biasa, penjala ikan, nelayan. Tapi karena mereka memberitakan firman, memberitakan Injil, maka banyak orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Saudara, kapan ragi itu akan bekerja? Kalau ragi dicampur dengan adonan. Seperti benih, tidak akan tumbuh kalau tidak dia jatuh ke tanah. Makanya firman harus diberitakan. Amin, saudara. Firman harus menyentuh hati seseorang. Injil harus diterima oleh orang. Supaya orang dapat diselamatkan dan dibawa kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia di dalam Yesus. Amin. Tetap setia mengikut Yesus. Tetap setia melayani Yesus. Sekalipun keadaan kita sukar, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Saudara, tidak perlu lemah, tidak perlu putus asa. Sebab pada akhirnya Tuhan akan memerintah dunia ini. Dan Tuhan akan memerintah dunia ini dengan memberitakan firman, dengan memberitakan Injil. Dan kita sebagai umat-umat ketebusannya, tugas kita adalah memberitakan firman, memberitakan Injil yang sederhana itu. Mungkin orang menolak, mungkin kita mendapat tantangan, tapi setialah menabur benih. Karena ketika benih itu ditabur, benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan pohon yang besar. Amin. Tetap mari kita menabur ragi. Ini bukan ragi pengajaran sesat, tapi ini perumpamaan. Menabur benih kebenaran. Karena ketika ragi itu bertemu dengan adonan, maka kuasanya tidak akan tertahankan. Saudara, kalau saudara salah menempatkan ragi di sebuah adonan, kita tidak bisa menahan prosesnya. Pasti akan mengembang, pasti akan menghamiri. Itu sebabnya jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Beritakan firman kepada orang-orang yang ada dalam lingkungan saudara, orang-orang yang berhubungan dengan saudara, siapapun itu. Dan engkau akan melihat ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sama simak kita berdiri.